selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adelia Belva Ionarihi dari Program Studi Ilmu Komunikasi dengan NPM 220907856. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik catatan demokrasi di Indonesia. Hari Demokrasi Internasional atau yang biasa kita kenal dengan International Democracy Day diperingati setiap tanggal 15 September. Itu ditetapkan oleh PBB pada tahun 2007 dengan tujuan untuk mendorong pemerintahan di berbagai negara yang bertujuan untuk memperkuat dan mengkonsolidasi demokrasi. Perjalanan demokrasi tidak pernah lepas dari perjalanan kemerdekaan Indonesia. Pada masa Orde Lama, kepemimpinan Soekarno lewat demokrasi terpimpinnya dianggap gagal menerapkan sistem demokrasi. Kemudian pada masa Orde Baru pun juga melahirkan demokrasi yang semu atau demokrasi jadi-jadian. Baru pada pasca reformasi hingga saat ini demokrasi mendapatkan tempatnya dalam sistem kenegaraan di Indonesia. Sempat terjadi beberapa gejolak yang hingga saat ini demokrasi dinilai sudah cukup kondusif. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai dasar dalam setiap hajat kenegaraan. Rakyat adalah sasaran yang diangkat derajat hidupnya, diberikan pendidikan dan pekerjaan yang layak, dan dipastikan kesejahteraannya. Bukan sebaliknya, rakyat kadang menanggung beban, perilaku pejabat dan perwakilan-perwakilan yang ada di atas. Membangun demokrasi yang ideal di Indonesia harus dimulai dari kesadaran dan komitmen bersama. Kesadaran itu harus hadir baik secara vertikal maupun horizontal, atau bisa dari bawah ke atas, dari masyarakat yang mempengaruhi kebijakan, dan dari atas ke bawah lewat kebijakan. Nah, reformasi pada tahun 1998 muncul karena rakyat Indonesia menginginkan demokrasi yang sesungguhnya diterapkan. Namun setelah lebih dari 2 dekade, demokrasi belum juga menunjukkan hasil. Yang ada malahan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme tetap merajalela. Menurut berbagai literatur, kata Menteri Koordinir Politik, Hukum, dan Keamanan Muhammad Mahfud MD, demokrasi adalah jawaban untuk menghapus KKN atau yang biasa disebut korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hasil penelitian menunjukkan kalau korupsi itu bisa ditangkal dengan demokrasi. Tapi hasil penelitian yang lain menyebutkan Indonesia sudah berdemokrasi sejak tahun 1998. Tetapi KKN tidak pernah lepas, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kondisi itu terjadi karena demokrasi di Indonesia di satu sisi mengalami kemajuan, tetapi sekaligus kemunduran di sisi yang berbeda. Secara prosedur sudah diterapkan, tetapi tidak menjadi demokrasi yang substansif. Demokrasi di Indonesia itu tidak berkualitas karena lahir dengan cara-cara menggunakan formalitas di dalam suatu proses pengambilan keputusan. Dikatakan sudah putusan resmi oleh lembaga resmi yang dipilih oleh rakyat, padahal itu tidak memberi dampak positif, bahkan merugikan dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat. Mahmud memberi contoh dalam penyelenggaraan pemilu, misalnya kecurangan bertahan sampai sekarang sejak masa Orde Baru. Bedanya, di era Orde Baru, kecurangan dilakukan oleh pemerintah yang menerapkan ABRI, TNI Polri, birokrasi, dan Golkar untuk memenangkan pemilu. Sedangkan saat ini, kecurangan dilakukan oleh partai peserta pemilu. Selanjutnya yaitu demokrasi dan moralitas. Ketua Umum PBNU Yahya Coyul-Stakuf melihat ada persoalan antara penerapan demokrasi dengan moralitas yang seharusnya seimbang. Masyarakat hingga saat ini semakin sering diekspos dengan realitas betapa bahwa praktik-praktik politik dan ekonomi yang terjadi di dalam konteks demokrasi itu merupakan praktik-praktik yang tidak bermoral. Ketidakbermoralan itu muncul karena demokrasi hanya mengandalkan keabsahan atau legitimasi dari segi hukum formal. Dalam praktiknya, demokrasi menyiasati nilai-nilai moral yang semestinya ditegakkan.
Yahya sendiri mengungkapkan sejumlah tantangan demokrasi yang ada di Indonesia. Katanya dengan problem yang dihadapi di masyarakat, tantangan itu antara lain sejauh mana ada jaminan norma demokrasi dilaksanakan semestinya. Apa yang dipaparkan Menko Polhukam di atas soal kecurangan dalam pemilu menjadi salah satu contoh. Secara keseluruhan, tantangannya yaitu mempertahankan kepercayaan masyarakat kepada demokrasi itu sendiri. Kalau masyarakat pun kehilangan kepercayaan karena demokrasi, tentu itu menjadi masalah yang besar. Karena masyarakat Indonesia mempertanyakan posisi moralitas dalam konstruksi demokrasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu demokrasi dan keberadaban. Peneliti senior CSIS, J. Kristiadi, sepakat bahwa demokrasi bukan hanya soal penerapan prosedur, misalnya terkait pemilu. Dia mengingatkan, di era Orde Baru, semua prosedur dilaksanakan dengan tertib. Tidak demokrasi yang sebenarnya tidak hadir. Demokrasi, manajemen, kekuasaan, itu semua mempunyai problem, bahwa yang penting nilai peradaban, bukan prosedur, struktur, atau mekanisme, tetapi peradaban. Sebab pernah mengalami di era Orde Baru yaitu tertib sekali. Ada pemilu, ada DPR, dan segala tatanan masyarakat. Bahkan begitu tertibnya, Golkar yang bukan partai, itu kalau ikut pemilu pasti menang. Nah, demokrasi sebagai sistem memang pilihan yang sangat tidak ideal. Karena sistem itu memiliki cacat bawah. Karena demokrasi yang modern adalah demokrasi perwakilan. Apakah 200 juta lebih rakyat Indonesia diwakili oleh 1.000 orang dapat terjamin? Pasti belum tentu. Apalagi sistem pemilunya berantakan atau acak-adul. Guru besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Amin Abdullah juga menggarisbawahi pentingnya keberadaban dalam praktik politik. Namun dia juga mencatat ada sejumlah persoalan yang belum diselesaikan sampai saat ini. Salah satunya adalah politik biaya tinggi di Indonesia. Politik biaya tinggi rupanya berkorelasi positif dengan oligarki. Bagaimana kong kali kong antara trias politika, yudikatif, legislatif, dan eksekutif, dan partai politik juga penguasa hitam, pengusaha dan pengusaha alam itu juga berusaha bekerja sama. Persoalan lain yang dicatat oleh Amin adalah lemahnya pengkaderan partai politik, sehingga banyak posisi dibajak oleh mereka yang berasal dari luar partai politik. Di sisi lain, seperti Mahmud dan Kristiadi, Amin juga setuju bahwa praktik demokrasi di Indonesia terlalu prosedural. Selanjutnya yaitu peran di tingkat global. Dalam skala global, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi setuju dengan berbagai penelitian bahwa demokrasi mengalami tekanan, terutama selama pandemi COVID-19. Namun dengan segala kekurangannya, mayoritas negara sampai saat ini masih percaya bahwa demokrasi adalah sistem yang paling baik. Demokrasi pada level global mengalami banyak tantangan, namun kepercayaan masyarakat dunia terhadap sistem itu masih sangat tinggi. Dan kita tidak boleh lupa bahwa demokrasi tetaplah demokrasi. Retno sendiri meyakini bahwa masa depan demokrasi salah satunya akan tergantung kepada sejauh mana sistem ini memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri. Memaknai nilai penting demokrasi, Indonesia sejak lama rutin memberi peran dalam skala global. Salah satunya adalah Bali Demokrasi Forum yang tahun ini akan masuk ke putaran 15. Berbagai negara atau banyak negara diundang untuk berbicara tentang demokrasi. Bahkan negara-negara yang dicap tidak demokratis oleh dunia itu pun turut diundang. Indonesia juga terus membantu negara-negara lain untuk membangun kapasitas dalam demokrasi. Nah, karena salah satu ukuran bagaimana kita sukses berdemokrasi adalah kaum yang harus tetap bekerja sama di dalam suatu negara. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai catatan demokrasi di Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Saya Adila Belva pamit undur diri. Terima kasih.